Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berikutnya kemudian disusunlah satu mekanisme dalam rangka updating ini. Pertama lewat jalur resmi, mulai dari lurah atau musyawarah desa, musyawarah kelurahan, naik sampai dinsos, ditandatangani oleh bupati, wali kota, baru naik ke DTKS. Oleh DTKS diverifikasi dengan mekanisme yang ada. Kalau yang valid, by name, by address, kemudian juga ada geotaggingnya, ada foto-fotonya dan lain sebagainya, itu baru masuk ke DTKS. Seperti itulah dan seterusnya. Tapi kita tahu tadi disebut-sebut juga bisa jadi inputnya itu bias, karena tidak semua orang sama pemahamannya terhadap kriteria ini, dan setiap orang yang menginput itu kadang-kadang juga punya subjektivitas. Maka itulah kemudian banyak keluhan di mana-mana. Tapi ini perlu saya sampaikan. Keluhan itu kemudian dijawab ya pada waktu itu, tentu sebelum saya menterinya, itu dengan memberikan kesempatan publik masyarakat untuk usul sanggah lewat cek bansos. Ya, meskipun ini belum dikenal luas oleh masyarakat, tapi itu sebenarnya adalah sarana oleh siapapun termasuk anggota DPR, kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan itu bisa melalui cek bansos, dan di situ ada menu namanya usul sanggah. Semua yang masuk dalam DTKS ini sudah dipadankan dengan NIK. Jadi sudah sepadan 100%. Jadi kalau tidak NIK-nya nggak cocok ya nggak bisa masuk dia. Ini dulu ya sekarang. Jadi ini mekanismenya. Tapi sekali lagi lah untuk sebagai informasi kepada para anggota sekalian, perlu saya sampaikan ini mekanismenya seperti itu. Sebenarnya lumayan memberikan kesempatan juga untuk usul sanggah. Tapi sayangnya kalau kita lihat ya memang ini belum dimanfaatkan dengan baik ya oleh masyarakat. Mungkin karena sosialisasinya kurang, mungkin karena sinyal atau kurang bisa di daerah itu kan banyak sekali masih hambatan-hambatan gaptek gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial? Yang pertama adalah kita memenuhi hak dasarnya dulu. Hak-hak dasarnya yang lewat program PKH itu. Mulai dari kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil maupun anak-anak yang tadi sudah saya sampaikan itu, biayanya juga sudah ada, indeksnya sudah ada di situ. Nah, ini adalah memang menjadi hal yang membutuhkan biaya besar, karena ini pemenuhan, ini yang sifatnya bansos. Apakah berhenti di situ? Tidak. Jadi setelah hak-hak dasarnya terpenuhi, ya mereka paling nggak sudah bisa makan, bisa ada rumah yang layak, ya, kemudian ada asupan atau nutrisi yang cukup dan lain sebagainya, bisa sekolah, maka keluarga ini harus diberdayakan. Nah, diberdayakan itu di paling kanan ini, padahal biaya pemberdayaannya itu paling kecil di Kementerian Sosial ini. Yang terbesarnya itu adalah di bansos, sehingga orang taunya cuma bansos, gitu. Dan ini hanya semacam ngasih ikan, tidak ngasih kail. Padahal yang dimaksud bansos di sini adalah untuk memenuhi hak-hak dasarnya dulu. Lah bagi yang semuanya normal, tidak ada masalah, itu langsung diberdayakan. Tapi yang tidak, yang fungsi-fungsinya belum utuh, itu perlu direhab. Maka tadi kalau Ibu menyampaikan 12 sasaran tadi, kita sudah rumuskan Bu, kita sederhanakan menjadi 12 PAS. Jadi yang anak-anak dikategorikan khusus anak-anak, jadi semuanya 12 PAS. PAS itu pemerlu atensi sosial. Jadi 12 PAS.
Jadi enggak 26, sekarang kita bikin 12 pas. Tapi sama, karena itu Permensos. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum fungsinya belum cukup, nanti direhab ini. Ada kita rehab, dan kita punya sentra-sentra untuk merehab itu. Tadi saya ke Handayani itu, diantaranya baru pertama kali juga saya lihat, yang pada saatnya sama kami mengundang juga para anggota DPR bisa melihat sentra-sentra kita yang memberikan layanan kepada para pemerlu bantuan atau pemerlu layanan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir ini untuk mempersingkat waktu. Sekarang yang kita ingin kerjakan bersama-sama ke depan adalah graduasi. Bagaimana orang yang sudah masuk data ini, kemudian kita intervensi dengan program PKH maupun Bansos, lalu kita berdayakan, dan setelah kita berdayakan, dia lulus. Dia tidak lagi masuk DTKS, tapi dia sudah naik menjadi kelompok rentan atau kelompok yang sudah dikatakan masuk kelas menengah. Apakah Kemensos bisa sendiri? Jelas tidak. Maka itulah kami sudah diskusi dengan Pak Budiman Sujatmiko, ya sudah 3 kali kami ketemu, sudah diskusi untuk kemudian bisa mensinergikan, bisa mengintegrasikan dengan kementerian-kementerian yang lain. Ada Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian ada BP Taskin sendiri punya Pak Budiman, ada BKKBN, ada Kemenaker, dan juga kementerian-kementerian lain yang punya irisan kuat dalam rangka pemberdayaan ini. Maka itu juga termasuk UMKM, koperasi, itu semua adalah kementerian dan lembaga yang bisa kita ajak untuk mendorong supaya semakin banyak KPM kita ini yang nanti lulus. Jadi dia sudah tidak lagi masuk di dalam data yang kita miliki. Kami sedang mendiskusikan di dalam, nanti mohon masukan dan mohon persetujuan. Kita punya target misalnya setiap tahun ya berapa KPM yang bisa kita graduasi. Yang tadi juga disinggung menarik adalah kerja kita bersama dengan BUMN atau juga lembaga-lembaga non pemerintah yang mereka memiliki program-program dan anggaran yang bisa turut mempercepat graduasi ini. Tadi kami pagi ini bersama kitabisa.com misalnya sebagai contoh aja, sudah beberapa kali kerjasama, kita ingin membuat program yang kira-kira nanti menjadi bagian dari program pemberdayaan seperti membuat kelompok-kelompok usaha bersama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah saya ingin nyampaikan supaya ini jadi pegangan bersama bisnis proses kita dalam menjalankan program 5 tahun ke depan dan nanti diawali dari data yang ada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.